Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kami dari tim OSIS MTS Marsudi Paratara ingin berbincang-bincang mengenai kisah atau sejarah Mbah Syamsuri. Sebelumnya, bertepatan pada Hari Pahlawan Nasional pada tanggal 10 November, kami ingin mewawancarai seorang narasumber yang insya Allah mengetahui seluk-beluknya kisah Mbah Syamsuri. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Najma Zalfa dan rekan saya Fitri Febrianti, selanjutnya Salsabil Nazami Kaila, dan satu laginya. Siti Nur Azizah. Ya, langsung saja kepada Mbak Azizah untuk memulai pembicaraan. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Zalfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, seperti tadi yang disampaikan Mbak Zalfa, bahwa kami di sini ingin mewawancarai narasumber yang dalam hal ini beliau masih ada garis keturunan dari Mbah Syamsuri, dan kebetulan juga beliau keluarga besar Yayasan Marsudi Nusantara yang biasa dipanggil oleh para santri dengan panggilan Bapak Uwa. Tapi agar lebih kenal lagi, dipersilahkan untuk perkenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran kalian. Biar singkat pembicaraan, saya sendiri diperkenalkan. Saya namanya Muhammad Sofwan, pendeknya, panjangnya ada. Dipanggil sama kalian, sama santri-santri, Bapak Uwa, biar singkat, biar lebih dekat. Bapak itu seorang bapak, Uwa itu seorang uwa, kakaknya ibu, kakaknya bapak. Karena saya sendiri dari salah satu bani itu paling tua, gitu. Saya sendiri punya bapak namanya Haji Abdul Jamil, punya ibu dari bapak nenek saya Haji Fatimah binti Mbah Syamsuri. Terusan punya ibu Haji Maskupa, bintinya Hasanah, binti Mbah Syamsuri juga. Ibu dan bapak saya itu sepupu, cucunya Mbah Syamsuri semua untuk garis Wanantara. Mbah Syamsuri sendiri garis Wanantaranya Mbah Syamsuri bin Mbah Abdul Jalil bin Mbah Arsia bin Mbah Nursyam bin Mbah Musa Maharsi Sidik Wanantara. Itu garis keturunan Mbah Syamsuri yang ke Wanantara. Itu yang saya sampaikan, satu kata itu. Kira-kira apa saja yang dilakukan Mbah Syamsuri ketika melawan Belanda? Nah, ketika Mbah Syamsuri melawan Belanda itu sebuah sejarah itu sajarotun, bahasa Arab itu pohon, kalau bahasa Jawa sejarah-jare. Kalau sejarah-jare itu boleh kita bercerita dengan surat yang beda, siratnya sama. Dalam arti kata menceritakan cara beda menceritakannya, tujuannya sama, menceritakan Mbah Syamsuri. Begitu. Mbah Syamsuri berjuang untuk melawan Belanda itu mungkin dari lahir, mungkin karena Mbah Syamsuri itu wafatnya itu tahun 1927. Jadi sebelum merdeka udah wafat Mbah Syamsuri itu. Jadi tapi mestinya kesana ya berjuang begitu. Dan Mbah Syamsuri itu dikenalnya orang yang pemberani, orang yang tidak takut kepada makhluk, dan omongannya nyata. Artinya nyata itu kalau kamu sakit ya sakit lah, kamu itu kalah lah, begitu. Jadi karena kesaktiannya begitu. Nah, Mbah Syamsuri sendiri dari Mbah Abdul itu seorang sakti, begitu. Jadi ada juga yang bilang walinya tuh wali sombong, wali hamul. Artinya sombong itu dengan kenyataannya ada. Jadi tentang keperjuangannya Mbah Syamsuri itu saya sendiri tidak tahu karena bukan zamannya. Tapi konon kabarnya kalau Mbah Syamsuri itu diantaranya melawan Belanda itu ada Belanda datang di jembatan Sumber itu ada orang sini bilang namanya apa yang menghalusi jalan tuh slender tuh
Ngerti slender? Iya. Itu diikat sama benang, digantungin ke pohon asem. Berarti takut benang yang kecil untuk mengangkat seling slender itu, yang untuk menghalusi jalan itu, diantara perjuangannya model begitu Mbak Samsul itu. Jadi ada Belanda pun dia disergap, datanglah Belandanya banyak kan, dia kan bawa itu waktu dulu itu timbangan yang panjang, seloroh begitu kan, bisa dipikul. Udah kalau mau nyerang saya tuh ambil, kan bawa tas itu Belanda pertongin semua. Jadi di antara sebuah cerita begitu, orangnya itu terkenal sombong, terkenal sakti, mandraguna, itu Mbah Samsuri. Oh, berarti tokoh yang paling berperan itu Mbah Samsuri. Jadi yang paling berperan sebelum Mbah Samsuri itu ayahnya, namanya Mbah Abdul Jalil. Sebelumnya itu adalah Mbah Musa. Mbah Musa itu berarti neneknya buyutnya Mbah Abdul Jalil. Pertama orang sini datang ini Mbah Musa, terusan anak Nursia, Mbah Arsia, Mbah Abdul Jalil. Mbah Musa itu terkenal wali. Mbah Nursia, Mbah Arsia ini di bawahnya tidak begitu terkenal. Mbah Abdul Jalil terkenal. Nah, Mbah Abdul Jalil ini punya bahasa 315 bahasa. Gitu, terus kan gimana ya? Setelah itu Mbah Samsuri terkenal. Anak-anaknya nggak begitu terkenal. Terus cucunya ada yang terkenal, namanya Abah Rosid. Untuk di bawah Abah Rosid kita di Wanantara sama-sama, tidak ada yang paling unggul. Itu di antara sebuah perjuangan Mbah Samsuri itu banyak murid-muridnya. Terusan kalau Mbah Abdul Jalil sendiri ayahnya Mbah Samsuri, kalau perang itu hanya mintanya itu senjatanya itu diantaranya merang. Tahu nggak merang? Merang itu tangkainya padi, yang kecil-kecil tangkainya padi, dia bawa satu karung, dipotong-potong kayak bikin biting, ngerti nggak? Kayak korek api tuh. Begitu taburin dari tentara semua. Itu Mbak. Hebat sekali. Ya nggak begitu cerita banyak karena gimana ya, ceritanya itu tidak sama tapi tujuannya sama. Orang keraton bilang surate beda, sirate pada. Begitu, isinya pada. Seperti kalian belajar juga di madrasah itu, kadang bahasanya beda tapi yang dibaca sama. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah itu orang apa? Orang zikir namanya. Kalau la ilaha illallah orang agak. Ini orang ada. Kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu orang apa? Ngangkat aja. Bahasanya sama, pengen eling Allah, cuma beda-beda kata. Itulah sebuah sajarotun wiwitan. Jadi boleh bercerita tentang siapapun tokohnya, menceritakannya beda, jangan disangkal. Ketika kalian sekarang lihat pohon mangga, oh itu nggak ada bunganya katanya. Si A, si B lihat, oh bunganya ada katanya, kan beda waktunya. Si C lihat, oh ada buahnya hijau-hijau katanya gitu. Nah si D-nya bilang, ya bukan begitu lah, agak kuning itu katanya manis-manis. Sebuah cerita, satu jurusan yang ceritanya beda. Itulah sebuah sajarotun, namanya wiwitan, sejarah-jarah wong Jawa. Jadi peperangannya antara Mbah Samsuri dengan Belanda itu tidak disebut 10 November, tidak berjuang di situ, tapi sebelumnya. Kalau yang berjuang di 10 November itu menantunya itu kakeknya Mbah Powa, namanya Kiai Hakim. Menantunya Mbah Samsuri itu perang di Surabaya. Yang namanya Hari Pahlawan itu bukan 17 Agustus Merdeka atau sebelumnya. 10 November itu kemenangan, ada Belanda itu nyerang lagi, tapi Kiai nggak terima, akhirnya menang di situ. Itu 10 November yang berjuang di situ, diantaranya dari Cirebon itu ada yang disebut orang sini bilang Kiai Hakim, menantunya Mbah Samsuri. Terus Banyak, iya. kalau kejadian itu tuh berlangsung di mana, Pak? Gimana? Kejadiannya berlangsung di mana? Berlangsung di Surabaya. Oh. Yang peperangan itu dipanggil ke Surabaya, ke sana kan kiai-kiai dari Cirebon termasuk
dari Kiai Buntut juga ada, tapi saya tidak tahu ceritanya. Kalau Mbak Samsuri nggak ikut karena waktu udah wafat, bapaknya tahun 27, merdekanya kan tahun 45, Agustus 45 merdeka, nanti 10 November itu ada serangan lagi sampai berhasil gitu. Kalau Mbak Samsuri panggilnya bikin pondok pesantren di Teguireng, Jombang. Di sana banyak penjahat, bikin pondok pesantren banyak yang muda. Itu perjuangan kiai namanya ya, artinya itu bukan melawan Belanda tapi merang penjahat-penjahat ketika dulu itu. Nah ketika itu siapa namanya, daerahnya mana? Oh daerahnya Langon misalnya, namanya siapa, si Pulan. Oh iya, Mbak Samsuri ke sana, pulang-pulang bawa kepalanya, ini bukan orangnya yang nakal gitu. Itu Mbak Samsuri. So, Oh ya, mengapa kejadian itu bisa terjadi? Mengapa kejadian itu bisa terjadi? bisa terjadi, Allah tentukan begitu. Untuk syariat kita berjuang demi keselamatan, demi keberhasilan itu harus ada ada perjuangannya, nggak bisa simsalabim. Harus kejadian itu untuk menjadi kita itu menjadi cerita kita, menjadi sejarah kita, menjadi pelajaran kita. Beliau itu sangat berharga perjuangannya, jadi kita biar lebih patuh ke orang tua dan berjuang, menghormati berjuang. Bahasa yang baik adalah bahasa yang menghormati pejuangnya. Itu akhlak untuk kitanya nanti. So, apa lagi? Iya, lalu kapan kejadian itu terjadi? Yang terjadi tahunya tidak tahu, tapi keberhasilannya itu 10 November untuk perjuangan yang disebut Hari Pahlawan. Kejadiannya sebelum itu kan kalau peperangannya. Nah kalau Mbak Samsuri sendiri membantu Hasyim Asy'ari kan, justru itu apanya kakeknya itu pun ya zaman-zaman peperangan juga, tapi bukan tahun itu, tahun sebelumnya. Kejadiannya karena kita percaya tahu, tapi bukunya ada di Jombang, ini Kacung pernah baca. Dari sejarah Kacung. gitu. Terus bagaimana kejadian itu dapat terjadi? Bagaimana kejadian terjadi? Jadi kalau apa ya namanya, Bapak ini tidak sekolah, tidak mondok, jadi bahasanya itu bahasa yang tersirat, bukan tersurat gitu. Jadi kejadian itu ketentuannya hakikatnya Allah yang menentukan. Jadi isinya untuk kita bisa menikmati Indonesia ini dengan atas perjuangan beliau-beliau juga, walaupun hakikatnya Allah yang menentukan. Jadi kenapa terjadi, ya mungkin rebutan daerah lah gitu. Gitu. Daerah. Iya. Ya walaupun hakikatnya wallahu a'lam gitu. Ya mungkin cukup sekian pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Iya. Mohon maaf bila mengganggu waktunya. Boleh. Kalau pribadi suatu saat ngobrol boleh, ada apa ini boleh saja. Tapi yang waktunya jangan yang bersamaan dengan belajar yang jabah. Kalau sempat boleh. Terima kasih juga atas kepercayaannya. Mungkin dari Bapak Wak mau ada pesan atau apa bisa disampaikan? Ya, pesan jangan hilangkan niat dari rumah. Itu namanya dari rumah itu udah ritual, udah niat, udah baca doa dan sebagainya untuk mencari ilmu. Sini aktualkan, kerjakan cari ilmu. Ritual diaktualkan, pasti Allah memberikan spiritual. Jangan di sininya tidak hibdul auqat, tidak istiqomah belajarnya, tidak rutin atau tidak dawam. Saya pesankan hanya begitu. Jadi ingatkan niat dari rumah itu untuk mencari ilmu. Di sininya jangan nganggur, jangan buang-buang kesempatan begitu. Karena segalanya itu boleh dikatakan hakikat Allah, tapi dengan syarat itu cari dunia dengan ilmu, cari akhirat dengan ilmu. Man arada dunya fa alaihi ilmi, man arada akhirat fa ilmi. Sedangkan ilmu itu dari obar dari damar, gage ngaji mumpung Quran masih benar, masih dibuka pelajaran Qurannya. Nanti lanjut kalau pelajaran yang lebih daripada kurikulum boleh ke Bapak bagian bukan kurikulum, anak Bapak yang kurikulum, yang syariat gitu. Kalau Bapak yang hakikat belajarnya begitu. Kalau itu yang suratan, ini yang tersirat. Bapak tahu 1, 2, 3, 4 tadi pagi nggak ada yang ngomong alhamdulillah rabbil alamin saya sehat terima kasih, nggak ada, iya kan?
Tuh pelajaran Bapak Wah. Tahu Bapak Wah, tapi diem kan, jangan semuanya dibicarakan. Oke, lanjut. Ya mungkin terima kasih kepada Bapak Wah. Semoga kisah atau cerita yang telah diberikan menjadi hikmah. Jangan sekali-kali kami mengungkapkan sejarah. Mari mengukir sejarah, tanpa sejarah dunia tidak ada. Baik, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diminum. Iya, Mbak. Kalau Bapak Wah tuh resmi itu nggak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la ilaha wassalatu wassalamu Aku tahu aja. wa ala alihi amma ba'du. Kami dari tim OSIS MTS Marsudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ulang, cepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la ilaha wassalatu wassalamu ala Cut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la ilaha wassalatu wassalamu Aku tahu aja. wa ala. Kami dari tim OSIS MTS Marsudi. Dan di sebelah kanan saya, Fitri Febrianti. lalu selanjutnya Salsabil Nazamila. dan rekan saya juga yang bernama, Siti Nur Azizah. persilakan Untuk mengawali perbincangan untuk mengawali perbincangan kepada Aziza, saya persilakan. Ini narasumber yang dalam hal ini beliau masih ada garis keturunan dari Mbah Syamsuddin. baca dah. Iya. Ayo wis. Iya udah. Dan kebetulan juga untuk perkenalan terlebih dahulu. Tunggu Pak. Terus Mundur dulu. Bapaknya mana? Kalau